Selamat pagi anak-anak, salam sehat. Apa kabar anak-anak? Apakah sudah siap mengikuti kegiatan pembelajaran hari pertama di tahun pelajaran 2020-2021? Anak-anak, walaupun belajar dari rumah, harus tetap semangat dan mengikuti kegiatan pembelajaran ini secara tertib, dan anak-anak tentunya Ibu harapkan dapat mengikutinya dan menyelesaikan setiap tugas yang nantinya dikerjakan oleh anak-anak di rumah. Baiklah anak-anak, sebelum mengikuti atau memulai kegiatan pembelajaran pada hari ini, Ibu ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, kegiatan pembelajaran kita pada saat ini dilaksanakan dalam jaringan atau pembelajaran daring. Tentunya anak-anak juga tahu bahwa kondisi kita saat ini masih berada dalam masa new normal COVID-19. Kita harapkan kondisi ini cepat berakhir dan anak-anak atau kita semua bisa belajar secara tatap muka. Anak-anak di rumah, sebelum memulai pelajaran hari ini, pastikan semua perlengkapan belajar sudah disiapkan dengan baik. Dan sebelum mengikuti kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, anak-anak di rumah masing-masing tentunya silakan berdoa sebelum memulai kegiatan pembelajaran agar kegiatan pembelajaran hari ini boleh berjalan dengan baik. Hari ini merupakan hari pertama kita kegiatan belajar dan Ibu akan memperkenalkan materi atau menyampaikan materi-materi yang anak-anak akan ikuti atau pelajari pada semester ganjil tahun pelajaran 2020-2021. Perkenalkan nama Ibu Edo Haryatwidoko. Ibu akan mengajar mata pelajaran bahasa Indonesia tentunya di kelas 9A dan kelas 9B. Materi yang akan dipelajari dalam semester ganjil ini, pertama, teks laporan percobaan. Kedua, teks pidato persuasif. Dan yang ketiga, teks cerita pendek. Anak-anak, hari ini kita akan mulai belajar mengenai teks laporan percobaan. Tentunya hari ini adalah pertemuan pertama. Anak-anak, mari perhatikan materi teks laporan percobaan. Adapun kompetensi dasar yang pertama yaitu kompetensi dasar 3.1, mengidentifikasi informasi dari laporan percobaan yang dibaca dan didengar. Percobaan sederhana untuk mendeteksi zat berbahaya pada makanan, adanya vitamin pada makanan, dan lain-lain. Dan itu adalah materi pada pertemuan yang pertama. Adapun tujuan pembelajaran hari ini agar siswa atau anak-anak memahami pengertian, fungsi, dan ciri dari teks laporan percobaan yang dibaca dan didengar. Kegiatan pembelajaran yang pertama
mengidentifikasi informasi dari teks laporan percobaan yang dibaca dan didengar. Yang kedua, memahami pengertian teks laporan percobaan, fungsi dan tujuan teks laporan percobaan, serta ciri-ciri teks laporan percobaan. 3. Menentukan isi informasi dari teks laporan percobaan yang dibaca dan didengar. Anak-anak, karena hari ini materi pembelajaran kita adalah tentang teks laporan percobaan, maka pada kesempatan ini Ibu menampilkan atau menayangkan sebuah teks. Anak-anak di rumah, bacalah teks berikut ini dengan teliti. Cermati setiap bagian, karena teks ini memiliki beberapa bagian. Masih lanjutan dari teks yang Ibu tayangkan pada slide sebelumnya. Anak-anak, kalau tadi kalian sudah mengikuti sebuah teks yang Ibu tayangkan, maka mari kita atau anak-anak yang di rumah, bagaimana pemahaman tentang sebuah teks yang tadi dibaca, dan tentunya teks itu adalah teks laporan percobaan. Yang pertama, setelah anak-anak membaca contoh teks yang tadi Ibu paparkan, pertanyaan pertama, apa yang dimaksud dengan tujuan dari teks yang anak-anak baca tadi? 2, apa yang dimaksud bagian alat dan bahan? Apakah ada perbedaan antara alat dan bahan? Yang ketiga, apa yang dimaksud bagian langkah-langkah dari teks yang anak-anak lihat atau baca pada tayangan sebelumnya? Apa yang dimaksud dengan hasil dari teks dalam teks tersebut? Dan kelima, apa yang dimaksud dengan simpulan? Anak-anak, kalau berbicara tentang teks, karena pembelajaran kita bahasa Indonesia semuanya adalah pembelajaran berbasis teks, maka tentunya kita akan mengenal beberapa bentuk teks. Anak-anak mungkin masih ingat waktu kelas 7, kelas 8, di sana waktu kelas 7 anak-anak sudah mempelajari beberapa jenis teks, bukan? Ada teks deskripsi, ada teks observasi. Di kelas 8 anak-anak juga sudah mempelajari teks berita, teks iklan, dan masih banyak lagi. Masih ingat bukan? Ibu harapkan tentunya masih ingat dan paham benar tentang teks-teks yang tadi Ibu sebutkan. Mengapa Ibu menyampaikan ini? Karena setiap jenis teks itu salah satu yang membedakannya adalah struktur dari teks itu. Pada kesempatan ini, kalau pada tayangan awal tadi Ibu sudah menyampaikan sebuah model teks laporan percobaan. Maka, mari anak-anak memperhatikan tayangan berikut, yaitu tentang struktur
dari teks laporan percobaan. Struktur dalam teks laporan percobaan ada 5 bagian, yaitu ada tujuan, ada alat dan bahan, langkah-langkah, hasil, dan simpulan. Ini merupakan struktur teks laporan percobaan. Tujuan berisi target yang akan dicapai dari penelitian atau percobaan yang dilakukan. Alat dan bahan. Alat dan bahan berisi bahan atau benda yang digunakan atau yang diperlukan dalam melakukan percobaan. Nah, anak-anak, mohon perhatian pada bagian kedua ini. Di situ ada alat dan bahan. Sekarang Ibu bertanya, apakah alat dan bahan itu sama, anak-anak? Tentunya tidak sama. Jadi alat dan bahan tidak sama. Ada perbedaan antara keduanya. Alat, segala sesuatu yang digunakan untuk tujuan tertentu dan tidak habis setelah digunakan. Itu alat. Tidak habis digunakan. Sedangkan bahan, segala sesuatu yang digunakan atau diperlukan untuk tujuan tertentu dalam sebuah percobaan dan akan habis setelah digunakan. Jadi itu perbedaannya. Anak-anak ingat, keduanya ini memiliki perbedaan yang mendasar. Yang ketiga, struktur yang ketiga, langkah-langkah. Langkah-langkah berisi tahapan demi tahapan melaksanakan percobaan atau proses melakukan percobaan. Yang keempat, hasil. Hasil berisi uraian apa yang dicapai dalam penelitian atau percobaan dimaksud. Dan yang kelima, simpulan. Apa isinya simpulan? Yaitu berisi inti dari hasil lalu dikaitkan dengan tujuan yang ditetapkan. Anak-anak masih semangat? Tentunya Ibu harapkan masih semangat, karena hari ini hari pertama kegiatan pembelajaran kita di tahun pelajaran 2020-2021. Harus tetap semangat dan optimis, anak-anak pasti bisa. Baik, mari kita lanjut. Kalau pada awal tadi Ibu sampaikan bahwa pembelajaran kita hari ini teks laporan percobaan, pertemuan yang pertama, tujuan pembelajaran kita tadi, anak-anak masih ingat bukan? Yang pertama adalah anak-anak harus memahami atau mengetahui apa itu teks laporan percobaan. Teks laporan percobaan adalah teks yang berisi paparan tentang tujuan, proses, dan hasil percobaan yang telah dilakukan. Ingat anak-anak, itulah yang dimaksud dengan teks laporan percobaan. Teks laporan percobaan juga mempunyai fungsi dan tujuan. Apa fungsi teks laporan percobaan? Teks laporan percobaan umumnya berfungsi untuk melaporkan hasil percobaan, karya ilmiah, atau laporan praktikum. Ya, itu tadi fungsi dari teks laporan percobaan. Selanjutnya, tujuan teks laporan percobaan. Apa tujuan teks laporan percobaan? Yang pertama, memberitahukan atau menjelaskan laporan pertanggungjawaban dari sebuah tugas atau kegiatan
pengamatan atau observasi yang dilakukan. Yang kedua, memberitahukan atau menjelaskan dasar penyusunan kebijaksanaan, keputusan, atau pemecahan masalah dalam pengamatan. Ketiga, menjadi sumber informasi yang akurat dan terpercaya karena disusun berdasarkan dengan data dan fakta. Keempat, menjadi sarana untuk mendokumentasi hasil kegiatan observasi. Anak-anak masih ingat bukan? Waktu materi kelas 7 atau kelas 8, kelas 7 tentunya, ada teks laporan observasi di sana. Setelah anak-anak mengamati objek, tentunya anak-anak membuat sebuah laporan, bukan? Nah, laporan itu karena sesuatu yang diamati, suatu objek yang diamati, maka itu adalah teks laporan observasi. Nah, ini teks laporan percobaan berarti memberitahukan atau menjelaskan atau merupakan laporan pertanggungjawaban dari suatu kegiatan percobaan atau pengamatan. Misalnya, anak-anak tentu sudah pernah melakukan percobaan sederhana, bukan? Khususnya pada mata pelajaran IPA. Jadi percobaan ini bukan hal yang baru tentunya. Karena dalam mata pelajaran IPA selalu melakukan percobaan. Nah, anak-anak setelah melakukan kegiatan percobaan tentunya menyusun sebuah laporan, bukan? Nah, itulah yang dinamakan dengan laporan percobaan. Dan di dalam laporan itu merupakan hasil apa yang diteliti, dari apa yang diteliti. Dan tidak hanya itu, laporan anak-anak itu menjadi sumber informasi yang akurat. Mengapa dikatakan akurat? Isi sebuah laporan percobaan harus berdasarkan data dan fakta. Jadi bukan berdasarkan opini. Selanjutnya, laporan percobaan yang dibuat itu sebagai sarana untuk mendokumentasikan atau menyimpan hasil dari kegiatan atau laporan yang sudah dilaksanakan. Itu anak-anak, itulah tujuan dari teks laporan percobaan. Selanjutnya kita akan mempelajari, atau anak-anak akan mengajak untuk melihat lagi tidak cukup pada tujuan tetapi ciri-ciri dari teks laporan percobaan. Ciri-ciri teks laporan percobaan ini, yang pertama, teks laporan percobaan disusun berdasarkan hasil percobaan, pengamatan, atau penelitian. Jadi sebuah teks laporan percobaan atau sebuah laporan percobaan, maka langkah yang paling pertama adalah melakukan percobaan, pengamatan, atau penelitian terlebih dahulu. Nah, setelah melakukan penelitian atau pengamatan, hasilnya itulah disusun menjadi sebuah teks. Yang kedua, teks laporan percobaan berawal dengan menjabarkan percobaan. Jadi, seperti yang Ibu sudah sampaikan tadi, percobaan apa yang sudah dilakukan, lalu apa hasilnya. Seperti contoh pada awal tadi yang Ibu sudah sampaikan, adalah percobaan membuat hand sanitizer dari bahan alami, yaitu daun sirih. Nah, tentunya percobaan dilakukan terlebih dahulu. Ada hasilnya dan itu menjadi sebuah laporan percobaan. Yang ketiga, memaparkan bahan dan alat yang dibutuhkan
untuk melaksanakan percobaan dan melaksanakan pengamatan. Nah, ini yang tadi Ibu sudah sampaikan terdahulu, bahwa antara bahan dan alat ada perbedaan yang mendasar antara keduanya. 4. Teks laporan percobaan dilaporkan secara objektif, sesuai realita atau fakta, dan kebenaran dapat diuji. Nah, anak-anak, perhatikan pada poin ini, bahwa sebuah teks laporan percobaan itu bersifat objektif, apa adanya. Jadi tidak bisa ditambahi dan juga tidak bisa dikurangi. Sesuai dengan apa yang diamati, apa yang diteliti. Itulah hasilnya, harus objektif. Sesuai realita atau sesuai dengan fakta. Fakta apa? Fakta hasil percobaan atau penelitian. Selanjutnya, 5, teks laporan percobaan disusun secara terstruktur atau secara runtut dan sistematik. Anak-anak pada tayangan awal tadi sudah memperhatikan, bukan? Sebuah teks disusun terstruktur dengan rapi dan memiliki bagian-bagiannya. 6. Teks laporan percobaan menggunakan bahasa ilmiah atau bahasa baku. Berbeda ya anak-anak, kalau anak-anak membaca teks cerita pendek, di sana tentu bahasanya boleh menggunakan bahasa yang tidak baku. Tetapi untuk teks laporan percobaan menggunakan bahasa yang baku karena sifatnya ilmiah. 7. Teks laporan percobaan ditulis dengan data lengkap sebagai pendukung. Di akhir laporan percobaan dijabarkan simpulan hasil dari percobaan menurut hasil analisis terhadap data hasil pengamatan. Selanjutnya, karakteristik sebuah penelitian ilmiah. Ini supaya anak-anak bisa mempunyai sebuah konsep tentang penelitian ilmiah itu seperti apa. Karena memiliki karakteristik tersendiri. Karena dari penelitian ilmiah inilah akan menghasilkan sebuah laporan hasil percobaan yang tentunya juga bersifat ilmiah. Nah, karakteristik penelitian ilmiah ada 4. Yang pertama, sistematik. Apa maksudnya? Penelitian itu harus disusun dan dilaksanakan secara urut dari yang mudah ke hal yang kompleks atau yang sulit. Kedua, logis. Apa maksudnya? Hasil penelitian dapat diterima dengan akal sehat karena berdasarkan fakta empiris. Ketiga, empiris. Penelitian didasarkan pada pengalaman sehari-hari atau sesuatu yang dapat ditemui. Sebagai contoh, anak-anak bisa membuat sebuah penelitian tentang kandungan formalin atau boraks pada bahan makanan. Misalnya bakso atau bahkan bahan makanan yang lainnya, mie dan sebagainya. Itu kan tentu anak-anak menemukan, atau anak-anak juga pasti senang makan makanan-makanan itu. Nah, untuk memastikan bahan makanan itu terbebas dari zat-zat berbahaya, boleh melakukan sebuah penelitian sederhana. Dan yang keempat, replikatif. Apa maksudnya? Penelitian harus diuji kembali oleh peneliti lain. Jadi penelitian itu misalnya meneliti tentang kandungan zat berbahaya pada makanan contohnya
bakso atau apa, contoh yang lainnya, bisa diteliti oleh beberapa orang. Dan bila hasil penelitiannya merujuk pada hal yang sama, maka sudah bisa dipastikan bahan makanan itu tidak layak dimakan. Mari anak-anak, kita melanjutkan untuk mengidentifikasi informasi di dalam laporan percobaan. Nah, sekarang anak-anak silakan mempersiapkan atau mengambil buku pelajaran, khususnya buku siswa, buku paket yang anak-anak sekarang sudah ada. Silakan membuka pada halaman 10 dan sampai dengan halaman 11. Buku siswa atau buku paket itu yang dari sekolah, halaman 10 sampai halaman 11. Mari perhatikan kegiatan 1. Membandingkan. Kalau membandingkan berarti ada beberapa. Apa yang dibandingkan? Tentunya teks. Karena kita akan melihat atau membandingkan beberapa teks yang ada di dalam buku siswa pada halaman 10 sampai dengan halaman 11. Bacalah 3 teks yang ada di dalam buku siswa. Mari anak-anak, sudah menyiapkan buku siswa dan membaca halaman 10 dan halaman 11 sampai dengan halaman 11. Di sana ada 3 teks. Setelah anak-anak membaca, perhatikan ada beberapa hal yang harus diketahui. Pertama, dapatkah kamu melihat perbedaan dari ketiga teks tersebut? Anak-anak tidak sekedar membaca, tetapi mari cermati dengan seksama, lalu perhatikan, apakah kalian melihat perbedaan dari ketiga teks tersebut? Nomor 2, manakah teks yang termasuk laporan? Nah, setelah tadi bisa membedakan dari ketiga teks itu, tentu ketiga teks itu tidak sama ya anak-anak. Pasti ada perbedaannya. Dari ketiga teks itu, manakah yang termasuk teks laporan? Nomor 3, manakah yang termasuk teks eksplanasi? Manakah yang termasuk teks deskripsi? Nah, teks deskripsi, teks laporan, ini anak-anak sudah mempelajarinya pada tingkatan kelas sebelumnya atau waktu di kelas 7. Ya, mungkin teks eksplanasi yang nanti Ibu akan menyampaikan secara garis besarnya. Yang kelima, adakah istilah lain yang kamu tahu untuk menyebut bagian-bagian sepeda? Nah, ini pasti anak-anak dengan sepeda tidak asing lagi, bukan? Apalagi sekarang lagi semua orang atau sepeda menjadi satu kegemaran baru, khususnya di masa pandemi COVID-19 ini. Ini merupakan satu kegemaran yang positif. Besar, kecil, tua, muda bersepeda. Nah, ada pertanyaan, adakah istilah lain yang kamu tahu untuk menyebut bagian-bagian sepeda? Coba diingat-ingat anak-anak. Mari mengidentifikasi teks laporan percobaan. Anak-anak, kalau tadi pada tayangan sebelumnya, anak-anak sudah membaca dari ketiga teks yang ada di dalam buku siswa. Apa bedanya teks laporan dengan teks deskripsi? Nah, ini. Teks laporan
laporan, informasi digunakan jika kita membicarakan atau menulis tentang sesuatu. Misalnya sepeda. Di dalam salah satu teks, anak-anak bisa membacanya di rumah. Saat menulis deskripsi, di situ hanya menulis atau berbicara tentang sesuatu hal yang khusus. Misalnya sepedaku, maaf. Jadi kalau teks laporan membicarakan atau menulis tentang sesuatu yang bersifat umum. Sedangkan deskripsi lebih kepada hal yang khusus, sepedaku. Lalu apa bedanya dengan teks eksplanasi? Teks laporan berkaitan dengan pengklasifikasian dan penggambaran fenomena alam. Sedangkan eksplanasi berkaitan dengan penjelasan bagaimana atau mengapa fenomena alam terjadi. Nah, anak-anak, tadi Ibu katakan bahwa secara umum Ibu akan memberikan gambaran tentang teks eksplanasi. Ini ada hal yang sangat mendasar dari teks eksplanasi. Memang anak-anak belum mempelajarinya. Pada kegiatan pembelajaran berikut, kita akan pelajari secara khusus tentang teks eksplanasi. Namun saat ini Ibu hanya akan memberikan gambaran umum. Jadi teks eksplanasi itu penjelasan atau lebih mengarah pada bagaimana atau mengapa fenomena alam itu terjadi. Eksplanasi. Ya, anak-anak sudah membaca dan ini pertanyaan yang tadi Ibu lemparkan pada tayangan sebelumnya. Mari, apakah sama dengan yang jawaban anak-anak di rumah? Mari mengidentifikasi teks laporan yang anak-anak sudah baca. Ada 3 teks tadi yang dibacakan pada kegiatan 1, yaitu pada bagian membandingkan teks. Teks nomor 1, jawaban anak-anak apa? Mudah-mudahan sama dengan apa yang Ibu tampilkan di sini. Itu adalah termasuk teks deskripsi. Teks nomor 2, apa jawaban kamu anak-anak? Mudah-mudahan sama ya. Adalah teks eksplanasi. Teks nomor 3 merupakan jenis teks laporan. Ibu harapkan anak-anak pun menjawab sebagaimana yang Ibu sampaikan ini. Kalaupun masih ada yang keliru, jangan berkecil hati. Sekarang Ibu sudah menyampaikan apa jawabannya. Ketiga teks tersebut, laporan, eksplanasi, dan deskripsi, memang sepintas terlihat mirip. Tetapi, jika diperhatikan dengan baik, ketiga teks tersebut memiliki perbedaan yang sangat jelas. Anak-anak, tidak terasa Ibu sudah menyampaikan beberapa informasi khusus berkaitan dengan teks laporan percobaan, materi pertama kita pada semester ganjil tahun pelajaran 2020-2021, khususnya pertemuan pertama ini, yaitu mengidentifikasi teks laporan percobaan. Nah, anak-anak, kita sudah hampir pada akhir kegiatan pembelajaran daring pada pagi hari ini. Ibu harapkan apa yang Ibu paparkan, anak-anak dapat mengikutinya dengan baik
di rumah, karena setelah ini anak-anak akan mengerjakan tugas secara mandiri tentunya, tugas mandiri atau tugas perorangan sebagai bentuk uji kompetensi untuk kompetensi dasar 3.1 atau pertemuan pertama ini. Nah, soal-soal yang harus dikerjakan oleh anak-anak akan silakan nanti membuka link yang akan dibagikan di WA grup kelas. Jadi anak-anak pastikan tergabung di dalam WA grup kelas. Jangan sampai tidak tergabung. Karena kalau tidak tergabung, maka anak-anak tidak dapat mengikuti atau tidak dapat mengerjakan soal-soal yang Ibu berikan, dan tentunya anak-anak pasti tidak ada nilainya. Kan sayang, bukan? Anak-anak, demikian pemaparan Ibu pada pagi hari ini. Terima kasih telah mengikuti pelajaran Bahasa Indonesia dengan Ibu Edo Haryat Widoko. Mohon maaf bila dalam penyampaian ada hal-hal yang kurang berkenan, salah penyebutan, atau hal-hal yang tidak berkenan lainnya. Dan Ibu harapkan anak-anak tetap semangat belajar dari rumah melalui jaringan atau daring dan mengikuti setiap kegiatan pembelajaran. Terima kasih. Salam sehat. Selamat pagi.